Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Kita jumpa kembali ya untuk bertrading di Vergol ya. Dan sekarang kita analisa ulang kembali ya, yang kemarin yang sudah saya jelaskan. Kita ada area-area marking untuk sell ya di area sini dan untuk buy di area-area sini ya. Jadi seperti itu analisa yang kemarin. Oke, di sini saya ingin tunjukkan dulu ya analisa yang kemarin di time frame H4 dahulu ya. Sebentar. Nah, di sini kemarin yang saya jelaskan ya, di sini market sudah membuat minor chok di sini ya. Dia mampu break swing low terdekat dari swing high tertingginya ya. Swing high tertinggi dan ini swing low terdekat mampu di break oleh marketnya ya. Jadi di sini dia melakukan kenaikan, penurunan ya, membentuk struktur seperti ini, lalu dia mampu break. Nah, maka setelah naik, area entry kita berada di area-area sini yang sudah kita marking kemarin ya. Dia naik, lalu kita open posisi sell ya. Di sini bisa tunggu konfirmasi ataupun bisa secara agresif ya. Ini tergantung dari style teman-teman ya. Jadi tergantung para tipe trader bagi sahabat-sahabat trading analisa ya. Jadi mau yang konservatif atau yang agresif ya. Yang jelas di sini saya kemarin open posisi karena saya juga mengambil agresifnya ya. Di sini saya mengambil agresif. Oke. Jadi di sini sebenarnya kita mengambil open posisi sell ya. Dan kita tahu di sini yang sudah kita analisa kemarin, untuk kita analisa candle per candlenya ya. Di sini ada setup CB1 sell ya di time frame H4 ini di broker Owanda ya. Jika broker lain bisa beda di time frame H4 ini ya. Tapi di time frame H1 biasanya ada kesamaan ya. Untuk setup biasanya di time frame H1 ada kesamaan. Tapi juga ada yang berbeda. Tapi saya yakin ya di sini banyak kesamaan di time frame H1-nya. Dan di H1 sendiri di sini ada setup CB1 sell ya, itu candle CB1-nya ya. Ini candle bearish yang mampu break. Nah, kita bisa ukur pakai Fibo ya seperti ini. Jadi kemarin itu area entry kita sudah sangat bagus ya. Analisa kita kemarin bisa dikatakan sekarang sedang direspon oleh market ya. Nah, di sini market juga masih belum sampai di level 161 ya, masih belum sampai di level 161. Di sini market masih membuat drama ya. Dan di sini termasuk ya, ini termasuk bagian swing low atau SNR yang terbentuk di jam-jam malam ya. Jadi di sini market terkendala oleh swing low ini ya. Dia masih di dalam swing low ini. Jika ini nanti mampu break ya, kemungkinan nanti dia bisa sampai di level 261 yang bertepatan dengan area-area yang kita marking kemarin di area sini ya. Jadi seperti itu analisa saya. Tapi di sini saya juga masih hold ya, karena entry saya juga berada di area-area sini ya. Oke, analisanya untuk moving ya, dari kemarin dan sampai sekarang kita masih ambil open posisi sell ya. Coba kita lihat ya, kita analisa ulang kembali untuk time frame daily-nya seperti apa ya. Time frame daily kemarin di video sebelumnya itu di hari hari Jumat ya, saya juga sudah jelaskan untuk analisanya di hari Jumat kalau tidak salah ya. Nah, di sini market sudah sampai di level 161 ya. Jadi ada kemungkinan untuk retest ya. Untuk retest bisa saja dia nanti berlanjut melakukan kenaikan ya. Jadi dia bisa saja membuat A, B, C ya, lalu membuat seperti ini ya. Jadi ada wave 5 ya, biasanya juga bisa seperti itu. Jika dilihat di sini ya, di sini ada indikasi terbentuk setup dominan break sell ya, tapi ini masih indikasi dan belum terbentuk ya. Ini candle bullishnya ya, kita tunggu saja.
kita tunggu saja. Jika nanti dia mampu break dengan body candle yang belum melakukan sell ya, yang belum melakukan sell di area sini ya, nanti jika ini nanti mampu di break dengan body candle, ini ada indikasi penurunan ya, ada indikasi penurunan, tapi ini masih 16 jam lagi ya, masih 16 jam lagi, masih lama untuk close candle ini yang terakhir ini ya. Jadi jika ini nanti mampu di break ya, di break seperti ini, kita bisa tunggu retestnya sampai masuk di area body ini, atau kita bisa cari open posisi tentu di area sini ya. Ini ada doji ya, sebenarnya ini sampai naik ya, sampai atas sebenarnya. Coba ini saya ukur dulu di area sini. Di situ ada doji ya, ada supply. Nah, di sini kita melihat base di time frame H4 ya. SND atau base di time frame H4. Di sini sayangnya SND supply-nya ya, di sini formasinya 3 candle ya. Candle bullish di break, 2 candle bearish ya. Yang bagus itu sebenarnya yang engulfing ya, menurut saya seperti itu. Tapi ini termasuk juga area SND H4 ya. Kita bisa perkecil lagi di time frame H1 ya, yang kayak kemarin kita analisa. Di sini kita mencari SNR US-nya atau swing high yang terbentuk di jam-jam malam ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa hitung dari bukanya market ini ya. Ini ada garis hitam kecil ini ya. Di sini kita bisa hitung mulai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini juga termasuk bagian dari SNR ya. Jika dilihat di sini dia membentuk sebuah base ya, atau supply ya. Ini juga bagian dari SNR US ya. Oke, lalu kita bisa perkecil di time frame M30 ya. Kita perkecil di time frame M30 di area situ ya, di area situ. Jika saya lihat di sini ya, mulai dari atas ini, di sini market sudah tidak ada yang fresh ya. Di sini sudah tidak ada yang fresh. Di sini juga tidak ada, dan yang ada cuma di sini ya. Coba ini masih ada jarak ya. Di sini masih ada area imbalance ya. Ini masih ada area imbalance, sangat kecil sekali. Kemungkinan nanti jika dia retest sampai di sini ya, kita bisa open posisi sell kembali ya. Menurut saya seperti itu analisa saya. Jadi untuk sementara saya lebih cenderung mencari open posisi sell ya, karena di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan ya, di time frame H4 ini sudah ada indikasi pembalikan harga atau sudah terbentuk minor chop ini ya. Jadi seperti itu ya. Selain minor chop, dia juga membentuk sebagai candle CP1 sell ya. Jadi saya untuk hari-hari ini cenderung mencari titik entry sell ya. Jadi seperti itu. Dan untuk take profit ya, untuk take profit sebenarnya kita bisa ukur ya, kita bisa ukur take profit awal di CP1 H4 ini ya. Bisa saja di CP1 H1 ya, bisa juga di CP1 H4 ini ya. Take profit awal kita bisa mengambil di sini. Take profit 161 ya, 161. Jika kita mengambil open posisi sell di area sini ya, di area sini, dan SL di sini, sellnya di sini ya, lalu TP-nya di sini, take profitnya ini sudah 1:2 ya. Ini sudah cukup bagus risk rewardnya ya. Tentu jika ini sudah menyentuh 1:1 ya, kita bisa mengamankan profit dengan memasang SL plus di area sini ya. Lebih tipis tidak apa-apa ya. Jadi kita mengamankan modalnya atau equity kita ya, seperti itu. Nah, tapi jika yang belum dapat sell ya, jika nanti market sampai di area yang kita marking ini ya, maka untuk SL di atas swing sini ya, SL-nya di atas swing sini ya, kita entry di sini dan take profit di sini. Ini juga sudah 1:2 ya. Risk rewardnya ini sudah 1:2. Take profit tetap di area 161 setup ini ya. Jadi seperti itu analisanya ya. Jadi masih tetap memiliki risk reward 1:2 seperti itu ya. Jika nanti market sampai di area supply yang sudah kita marking ini ya.
jika dia nanti sampai di area supply yang sudah kita marking ini, misal seperti ini ya, jadi sampai di level 161 Fibonacci ya, di 1929 ya, jadi seperti itu. Oke, demikian ya analisa untuk kali ini. Yang jelas di sini saya menunggu entry sell-nya ya. Saya sudah ada open posisi sell di sini ya, yang kita analisa kemarin, dan jika ini nanti market dia naik, maka saya akan tambah open posisi sell, tentu dengan SL saya taruh di atas ini ya. Take profit masih tetap di area sini, take profit pertama, dan take profit kedua bisa ditaruh di 261 ini ya. Jadi area 261 ini adalah area open posisi buy kita ya. Area open posisi buy kita untuk menjawab setup di time frame daily ya, CP1 buy di time frame daily ini ya. Bisa saja nanti market dia retest mengambil demand ya, lalu melanjutkan di level 261 ya, bisa saja seperti itu, atau bisa saja dia nanti langsung terjun ya, seperti itu. Kita tinggal menunggu saja respon-responnya nanti di area-area sini seperti apa jika dia sampai di area sini ya. Oke, demikian penjelasan untuk analisa hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami buat sahabat-sahabat trading analisa yang baru bergabung di channel YouTube ini ya. Jika kurang paham bisa bertanya-tanya di kolom komentar, atau bisa klik tombol gabung. Setelah itu bisa lihat postingan komunitas di channel ini ya. Di situ ada user admin, bisa dihubungi user adminnya ya. Jadi seperti itu cara bergabung di grup trading analisa ya. Oke, demikian ya. Sekarang kita analisa untuk fundamentalnya ya. Untuk tambahan kita analisa untuk fundamentalnya ya. Oke, di sini market sedang berjalan ya. Jika kita lihat di sini terbilang sideways ya. Data sama ya, di area situ tadi data sama. Nah, di jam-jam 2 ini ya, jam 2.15 ini ada kenaikan ya. Di gold dia ada kenaikan. Di sini juga masih ada kenaikan ya. Jadi indikasinya ada kenaikan, tapi kenaikan ini menurut saya masih belum terlalu impulsif ya. Setelah itu di jam-jam 2.50 mendekati jam 3 di sini data sama, jadi masih sideways ya. Jadi seperti itu. Oke, kita naikkan lagi di jam-jam yang sama ya, jam 2.55 di sini datanya sama. Jadi di sini terbilang masih sideways sampai di jam 3.30 ya, di setengah 4 sore ya, sampai di jam-jam itu akan ada sideways. Nah, oke, masuk di jam 4 di sini previous lebih rendah dari forecast ya, di sini euro, maka di gold dia akan melakukan penurunan ya, seperti itu. Nah, di jam-jam 9 ya, di jam 7-nya di sini belum ada ya, langsung di jam 9 karena jam 7 tidak ada data, jadi kita juga nanti di jam-jam 7 wajib berhati-hati ya. Di sini di jam 9 jika kita lihat previous ini lebih tinggi dari forecast ya, bahkan forecastnya ini minus. Ini ada indikasi kenaikan ya, karena ini USD ya. Jadi di gold dia ada indikasi kenaikan. Ini malah justru menurut saya ini agak besar ya, agak besar. Yang biasanya itu 10 sampai 20 pips, dan ini bisa mencapai 50 pips seperti itu ya, tapi tidak sampai 100 pips misal seperti itu perbandingannya ya. Oke, di sini jika kita lihat previousnya ini lebih rendah dari forecast, maka di gold dia akan melakukan penurunan ya, dan ini pun di jam-jam yang terbilang jam-jam yang sama ya. Jadi setelah dia melakukan kenaikan yang agak besar, lalu dia melakukan dibalas dengan penurunan ya, seperti itu. Oke, dan di sini ini SND ya, ya seperti itu. Dan di sini previous lebih rendah ya, karena di sini tidak ada data ya. Jadi di sini saya simpulkan previous lebih rendah dari forecast karena forecastnya tidak ada data ya. Ini saya simpulkan di gold itu ada penurunan, ini termasuk juga besar ya. Di jam-jam tadi ada kenaikan yang agak besar ya, misal 50 pips. Di sini juga bisa 50 pips atau 60 pips ya. Ditambah yang ini bisa menjadi 70 pips misal seperti itu ya. Jadi dibalas dengan penurunan di jam-jam malam ya. Dan di sini sudah berganti hari ya. Jadi analisanya seperti itu untuk fundamentalnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang paham bisa diulang-ulang videonya ya. Jadi seperti itu analisa fundamentalnya ya. Menurut saya ini nanti ada indikasi kenaikan sampai di area supply yang sudah kita marking tadi ya.
Jika sudah sampai di area yang kita marking tadi, maka kita bisa open posisi sell di area sini ya, yang sudah kita marking tadi. Seperti itu analisanya saya ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan bisa dimengerti dan bermanfaat buat sahabat-sahabat trading analisa ya, yang belum open posisi sell ya, bisa saja menunggu di area sini ya. Tapi menurut saya gunakan channel ini sebagai indikator atau referensi saja ya. Channel ini tidak mengajak ya, tapi hanya beredukasi untuk memberikan sedikit pengetahuan tentang trading forex. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu sahabat-sahabat trading analisa yang pemula. Dari trading analisa saya selalu doakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.